Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hanusyam, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 2. Di sini saya akan mereview 4 materi mata kuliah hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana, yang kedua delik, yang ketiga kesalahan, dan yang keempat culpa atau kelalaian. Baik, materi pertama yaitu mengenai hukum pidana. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu hukum pidana. Nah, jika diartikan per kata, hukum pidana itu terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama yaitu hukum, yang berarti aturan, dan pidana dalam bahasa Perancis berarti sanksi. Jadi, hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Nah, sifat hukum pidana merupakan hukum publik. Secara khusus, hukum pidana bertujuan mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Sedangkan hukum perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil. Nah, ada pun tujuan dari pemidanaan. Yang pertama itu reformasi atau merehabilitasi. Rehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada retribusi, yaitu tujuannya adalah memberikan pembalasan kepada pelaku. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori deterrence. Nah, adalah teori yang menghendaki 2 tujuan. Yang pertama untuk memberikan efek jerak kepada pelaku, dan yang kedua untuk menakut-nakuti masyarakat atau orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Nah, yang selanjutnya ada teori yang membenarkan penjatuhan pidana. Ada 3. Yang pertama, teori absolut adalah teori pembalasan. Dalam teori ini lebih dikenal dengan teori klasik. Segala bentuk perbuatan itu akan ada balasannya. Kemudian yang kedua, teori relatif. Teori ini mengadopsi tujuan hukum, yaitu kemanfaatan. Apakah dengan dijatuhkannya sanksi, masyarakat akan merasa aman dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu teori gabungan. Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini dipergunakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan efek jerak kepada pelaku kejahatan. Materi kedua yaitu mengenai delik. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya apa itu delik. Nah, menurut para pakar hukum mengatakan bahwasannya delik adalah perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum. Berhubungan dengan kesalahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Delik juga bisa dipergunakan untuk perbuatan atau tindakan baik itu positif maupun negatif. Nah, adapun macam-macam delik. Yang pertama itu delik formil, adalah delik yang permasalahannya bisa selesai walaupun tanpa sebab dan akibat. Kemudian delik material adalah delik yang baru dikatakan selesai kalau ada akibat. Kemudian yang ketiga, delik sengaja adalah delik yang dilakukan karena atau dengan adanya niat. Kemudian delik lalai, delik yang dilakukan tanpa adanya niat atau tidak sengaja dia lalai dan tidak hati-hati. Kemudian delik aduan dan biasa. Nah, delik aduan adalah delik yang dilakukan ketika ada aduan dari sang korban. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dilakukan tanpa perlu adanya aduan dari sang korban, bisa siapa saja. Kemudian yang terakhir yaitu delik umum atau delik umum dan khusus. Nah, delik umum adalah delik yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik khusus adalah delik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Nah, materi ketiga mengenai kesalahan. Pertama-tama, apa itu kesalahan? Nah, kesalahan adalah sebagai salah satu dasar adanya bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena adanya perbuatan. Nah, kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan atau lalai. Nah, secara umum ada 3 bentuk kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud. Titiknya harus dibedakan antara motif dengan maksud agar tidak ada keraguan-raguan. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian
pengertian. Dalam hal ini, si pelaku mengetahui pasti, selain dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, diyakini akan ada akibat lain dari yang dimaksudkan. Kemudian kesengajaan dengan kesadaran yang mungkin sekali terjadi. Hal ini mengatakan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan dengan tujuan untuk sesuatu tertentu dengan kesadaran kemungkinan yang mungkin sekali terjadi. Nah, materi terakhir yaitu culpa atau kelalaian. Nah, para pakar menyimpulkan bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja atau kebetulan. Menurut Van Hemel mengkategorikan bentuk lalai. Yang pertama, kurang melihat ke depan yang perlu. Si pelaku tidak memprediksi akibat dari perbuatannya. Yang kedua, kurang hati-hati yang perlu. Atau pada perbuatan si pelaku ada unsur kecerobohan, bersikap bodoh amat. Menurut Foch, berbeda pendapat dengan Van Hemel. Setiap manusia bisa mengantisipasi perbuatannya, dan ada pun ciri-ciri dari kelalaian. Yang pertama, tidak dapat mengontrol emosi atau gampang marah. Yang kedua, orang yang kurang cakap, dan yang ketiga, tergesa-gesa.